Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok rekayasa perangkat lunak dalam pembangunan sistem aplikasi mulai dari fase planning sampai dengan fase analisis. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mulai dari tahap planning sampai dengan analisis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Anissa Zafira, NPM 21150661038 sebagai moderator bersama teman-teman kelompok saya. Saya Elma Agustina dengan NPM 21150619090. Dimas Ardi Kusuma dengan NPM 21150661110. Saya Yosyanipar, NPM 211506104. Baik, di sini yang pertama kami akan menjelaskan mengenai fase planning pada hasil kerja kami. Untuk bagian pendahuluan, dipersilakan kepada Helma Agustina untuk menjelaskan. Dalam dunia teknologi sekarang, pengembangan dalam bidang informatika telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini tak hanya menghasilkan pengembangan dalam program perangkat lunak, melainkan juga di bidang permodelan yang bersifat kompleks. Software tidak hanya diciptakan secara mudah berdasarkan keinginan diri sendiri atau pengembangnya itu, tetapi software diciptakan agar memudahkan kegiatan berdasarkan spesifikasi yang user atau pelanggan harapkan. Spesifikasi akan terpenuhi jika software yang diharapkan sesuai seperti permasalahan yang ada. Oleh karena itu, software development life cycle dalam membuat atau mengembangkan suatu software diperlukan adanya tahapan yang runtut mulai dari planning hingga pengimplementasiannya. Pada tahapan planning inilah adanya serangkaian kegiatan untuk menemukan sebuah perumusan dan pengumpulan info dari klien ataupun target yang akan menggunakan software tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah sistem proposal yang memuat berbagai request untuk pembentukan pengembangan software, yang mana nantinya software ini akan menjadi solusi untuk mempermudah aktivitas maupun permasalahan user lainnya. Next. Pernyataan masalah. Tingginya minat masyarakat terhadap tempat mall, rekreasi, dan tempat umum lainnya, belakangan ini sebelum adanya PPKM, menjadi tujuan banyak orang untuk memenuhi kebutuhan akan dirinya. Namun hal ini juga menimbulkan suatu permasalahan baru, di mana sebagian bahkan beberapa orang mengeluhkan permasalahan tempat parkir yang ada di area sekitar tempat-tempat tersebut. Area parkir yang sulit ditemukan atau jika sudah sampai di sana area parkir penuh. Ini menyebabkan orang tersebut membuang waktu yang awalnya ingin bersantai namun justru rugi akan waktunya. Maka dari itu, di sini kami mengangkat permasalahan tersebut untuk mencari sebuah solusi yang dapat meringkas setiap orang yang membutuhkan suatu software yang dapat mengelola dan memantau area parkir setempat, dan dengan ini kami berharap dapat menyediakan fitur menarik seperti adanya fitur pemesanan melalui online dan juga fitur lainnya yang akan mempermudah user. Selanjutnya, lingkup implementasi. Dalam pembentukan atau pengembangan software aplikasi, nantinya kami menunjukkan penggunanya bagi masyarakat luas. Juga pengelola area parkir, mall, atau suatu tempat yang memang membutuhkan aplikasi yang kami canangkan ini dengan harapan user dapat menggunakannya sesuai dengan permasalahan. Baik, selanjutnya untuk pembahasan dipersilakan kepada Dimas Ardi Kusuma untuk menjelaskan. Baiklah, di sini kami mengambil proyeknya yaitu M Parking Slot dengan proyek sponsornya yaitu Pakuan Mall of Marketing, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Smart. Kebutuhan bisnis pada proyek kami yaitu yang pertama adalah menaikkan brand perusahaan, tempat, dan kesan baik pengunjung saat memasuki kawasan, mempermudah pengemudi kendaraan atau pengunjung dalam menemukan tempat parkir. Yang ketiga, mengatasi kemacetan area sekitar, meningkatkan kualitas layanan dan menghemat waktu, mengurangi resiko pencurian kendaraan. Business recruitment yang pertama ada fitur registrasi, login, logout oleh user atau instansi pengendali. Kedua ada fitur pencarian lokasi parkir yang tersedia. Selanjutnya ada fitur reservasi lokasi parkir, fitur pembayaran dengan berbagai pilihan pembayaran, fitur laporan pendapatan bulanan oleh instansi. Untuk nilai bisnisnya terbagi menjadi dua,
yang tak berwujud dan yang berwujud. Untuk yang tak berwujud, yang pertama ada meningkatkan kepuasan pengunjung, meningkatkan brand perusahaan, mall atau instansi tempat lainnya, meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan, meningkatkan keamanan layanan data dan pemantauan. Untuk nilai yang berwujud yaitu meningkatkan reservasi areal atau lokasi parkir, meningkatkan efisiensi kerja dan waktu pengunjung, mengurangi kemacetan, mengurangi biaya operasional untuk menangani komplain dari pelanggan. Selanjutnya untuk visibility analysis akan dijelaskan oleh Yosyanipar. Yos, dipersilakan. Visibility analysis. Untuk menguji apakah suatu sistem dapat dikatakan layak atau tidak, dapat dilakukan beberapa analisis, seperti kelayakan teknis atau teknik, kelayakan ekonomi, analisis kelayakan, dan organisasi. Namun dalam analisis kali ini, kami juga menambahkan analisis kekayaan sosial dan hukum serta analisis kelayakan operasional. Satu, analisis kelayakan teknik. Apakah kita mampu membangun dan menggunakan? Secara teknis, teknologi yang digunakan adalah teknologi yang mudah dioperasikan. Di samping itu, sistem yang dibangun ini nantinya akan merubah sistem parkir yang ada dengan sistem parkir yang memanfaatkan kartu. Selain itu, teknologi komputer saat ini bukan lagi barang mewah dan untuk mendapatkannya sangatlah mudah. Sehingga untuk membangun dan menggunakannya bukanlah hal yang sulit. Jika telah memiliki pertimbangan dan planning yang akurat. Harganya pun relatif terjangkau dan pengoperasian komputer juga tidak terlalu sulit. Sistem parkir online ini layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko. Risiko berhubungan dengan pemahaman dengan aplikasi, seperti risiko sedang. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem pengelolaan parkir online. Namun sistem ini sangat terbuka untuk dipelajari dengan cepat. Divisi IT memiliki pemahaman yang baik tentang sistem pengaplikasian parkir online. Karena pada dasarnya sistem kami dirancang bertujuan agar setiap pengguna dapat mengimplementasikan dengan mudah dan dapat dipahami dengan baik. Risiko berhubungan dengan pemahaman dengan teknologi. Divisi IT cukup memahami tujuan framework dan IDE yang digunakan atau diterapkan dalam sistem. Divisi IT tidak menguasai masalah infrastruktur atau ISP, tetapi akan menyewa konsultan. Divisi marketing tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web. Risiko dengan ukuran proyek. Perusahaan memiliki total 20 orang pengembang. Proyek akan dikerjakan oleh 4 orang pengembang dengan estimasi waktu 6-8 bulan dengan beberapa uji coba. Kompatibilitas dengan sistem yang infrastruktur yang ada. Sistem parkir yang ada sekarang menggunakan sistem offline yang standar. Namun dalam hal infrastruktur seperti penyediaan komputer dan penunjang sistem lainnya, kami rasa sudah kompatibel dengan slot parkir online berbasis web atau aplikasi yang akan dibangun. Para petugas dan pengguna pun akan kompatibel dengan sistem ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk yang kedua adalah mengenai analisis kelayakan sosial dan hukum, di mana suatu sistem yang baru dikatakan layak secara sosial jika hasil dari pengembangan sistem itu tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, baik lingkungan masyarakat, sosial, pendidikan, dan budaya. Dalam sistem yang kami rancang, jelas bahwa sistem ini tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sebaliknya, justru akan membantu pengolahan data dan memudahkan pengguna dalam persoalan yang dihadapi. Pengembangan sistem dikatakan layak secara hukum jika tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Penerapan sistem yang kami rancang juga tidak dibuat untuk menimbulkan masalah di kemudian hari akibat melanggar hukum yang berlaku, terutama dalam penggunaan software yang berlisensi terkait penggunaan aplikasi pendukung sistem.
Kami juga akan memperhatikan keberkaitan pengembangan sistem dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak akan merugikan pihak manapun. Yang ketiga adalah analisis kelayakan operasional. Sistem yang kami rancang ini tidak memerlukan operator dengan keahlian khusus untuk mengoperasikannya, tapi dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan pengguna user, ini dapat dilakukan oleh operator sebagaimana mestinya. Sistem dirancang untuk mudah dioperasikan, sehingga operator pun juga akan mudah untuk mengoperasikannya. Untuk yang keempat adalah analisis kelayakan ekonomi atau economic feasibility, yaitu bagaimana suatu sistem dapat menguntungkan jika dibangun. Untuk menghitung kelayakan ekonomi suatu proyek digunakan analisis biaya atau keuntungan, cost benefit analysis, berupa break-even point atau BEP, atau waktu balik modal dan return on investment atau ROI, per presentasi pengembalian investasi. Jadi cost benefit analisis telah dilakukan dan sistem slot parkir online ini memiliki peluang yang baik untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sini setelah melalui perhitungan, return on investment atau ROI ini setelah 3 tahun akan diperoleh 12,2%, sementara break even point atau BEP ini selama 2,6 tahun. Untuk total keuntungan setelah 3 tahun itu Rp118.645.128. Dan yang kelima adalah kelayakan organisasi atau organization feasibility, di mana aplikasi yang kita bangun apakah akan dapat digunakan, apa layak untuk digunakan. Secara organisasi, resikonya rendah, di mana tujuan dari pengembangan sistem parkir online ini adalah untuk mempermudah akses terhadap penempatan area atau parkir terdekat, yang juga pengawasan kendaraan lebih terjamin, di mana di sini akan terdapat operator dan admin yang akan mengelolanya. Dan pada aplikasi ini, tujuan dibangun sistem ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari area parkir yang kosong dan juga memudahkan instansi atau perusahaan atau tempat-tempat tertentu untuk mengelola area parkir sehingga menjadi lebih mudah. Tentunya hal ini akan menjadi lebih efisien dan akan terlaksana lebih otomatis bagi pihak parkir maupun pengunjung yang akan mencari area parkir. Kemudian project champion dari pengembang sistem parkir online ini adalah para developer atau programmer atau engineer dan seluruh sponsor terkait. Dan ini adalah rincian dari perhitungan ROI BEP yang kami lakukan. Sehingga dihasilkan 12,2% dan BEP-nya 2,6 tahun. Untuk penutup, demikianlah untuk fase planning dalam sistem request dan feasibility analysis pada fase planning ini. Dalam tahapan pembuatan software development life cycle ini kami buat. Semoga pada fase planning ini dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Untuk yang selanjutnya, kami akan menjelaskan pada tahapan kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional sistem yang kami bangun. Untuk kebutuhan fungsional, kami persilakan kepada Helma Agustina untuk menjelaskan kembali. Kebutuhan fungsional dari sistem yang akan kami buat adalah yang pertama ada kebutuhan pengguna, yakni pengguna dapat mencari posisi parkir yang diinginkan dengan sistem booking slot, dapat menghindari kemacetan parkir, mengetahui tarif parkir yang dibayarkan, dapat melakukan transaksi langsung dari saldo yang ada di aplikasi, menghemat waktu agar lebih efisien saat mencari parkir. Dan untuk pengelola dapat memantau setiap area parkir dari monitoring, dapat memantau hasil pendapatan parkir melalui aplikasi, perkembangan pendapatan area parkir, jumlah pelanggan yang parkir perharinya, dan juga dapat mengatur kebutuhan pelanggan, serta menyesuaikan kebutuhan. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dari aplikasi ini. Kebutuhan fungsional dari aplikasi ini yakni mencari lokasi parkir. Sistem harus dapat melakukan pencarian lokasi parkir yang tersedia bagi pengguna atau user. Mengisi saldo user. Sistem harus dapat melakukan pengisian saldo pengguna dari berbagai metode, baik itu transfer bank maupun dompet digital. Melakukan transaksi pembayaran. Sistem harus dapat melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran.
Melakukan pendataan pengunjung, yakni sistem harus dapat mendata laporan pengunjung yang mereservasi tempat parkir dari aplikasi, baik itu per hari, per bulan, maupun per tahun. Selanjutnya yakni kebutuhan sistem. Sistem harus dapat untuk menginputkan data kendaraan yang masuk dalam area parkir, harus dapat mengetahui berapa lama kendaraan berada di dalam area parkir, dapat menghitung total pembayaran kendaraan, serta dapat digunakan untuk melihat total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pengunjung yang memarkirkan kendaraannya. Lalu, sistem juga harus dapat digunakan untuk menampilkan semua data-data kendaraan yang telah memarkirkan kendaraannya. Lalu yang keempat ada reliability, yakni kesesuaian lokasi yang dipesan dengan tempat parkir yang tersedia, adanya sistem yang mengupdate secara berkala terhadap lokasi parkir. Selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional dilanjutkan oleh Dimas Adiksuma. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, yang pertama ada aturan bisnis. Seorang pengguna dapat memesan lebih dari satu tempat parkir bila memiliki beberapa kendaraan. Jam operasi lokasi parkir adalah 24 jam dalam sehari. Bila listrik padam atau terjadi kerusakan teknis pada komputer maupun alat RFID, bila hal ini terjadi, maka sistem parkir akan dikembalikan ke metode tiketing secara manual. Pada loket masuk disediakan karcis parkir sementara. Tugas mencatat nomor polisi kendaraan pada karcis. Kemudian, pengguna yang hendak masuk lokasi parkir mengambil karcis dari petugas. Pelanggan dapat menambah dan merubah data kelengkapan dengan menghubungi administrator. Bila terjadi perbedaan antara data dengan kendaraan yang masuk atau keluar, pengguna wajib menunjukkan STNK. Untuk mendapatkan kartu parkir, pengguna harus menghubungi operator atau administrator yang bertanggung jawab untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran. Yang kedua yaitu atribut kualitas. Untuk atribut kualitas, sistem ada proses reservasi paling lama 1 menit. Sistem dapat melayani minimal 100 transaksi per menit. Kapasitas penyimpanan data laporan reservasi parkir minimal 5 tahun. Pengguna metode evaluasi arsitektur sistem yang lain akan dapat mengetahui perbandingan tiap metode untuk melakukan evaluasi arsitektur sistem. Pengguna atribut kualitas yang lain seperti security, portability, agar dapat mengetahui lebih lanjut tentang arsitektur sistem RFID. Aplikasi ini dirancang dengan kecepatan dalam menanggapi terhadap kebutuhan pelanggan untuk mencari slot parkir yang kosong dan juga efisien untuk digunakan. Aplikasi ini akan memuat fitur transaksi digital yang akan mempercepat proses transaksi sehingga dapat menghindari antrian panjang. Transaksi pengguna dapat dilakukan minimal 5 kali dalam sehari. Untuk antarmukanya, yang pertama ada pemakai untuk merekam data kendaraan, menampilkan informasi lokasi parkir terdekat, dan terakhir menampilkan informasi lama waktu parkir kendaraan. Untuk batasannya, user dapat melihat riwayat reservasi parkir yang telah dipesan selama 1 tahun. Sistem hanya bisa menampilkan lokasi parkir yang telah disepakati oleh pihak terkait atau yang telah melakukan kerjasama, standar antarmuka ke aplikasi atau sistem lain, kebijaksanaan umum, organisasi atau lingkungan yang telah disepakati, dan terakhir keamanan. Ada juga sistem open lock yang dilakukan pengelola sesuai jam operasional yang berlaku. Perlindungan keamanan sistem dilakukan oleh pihak ahli yang berkepentingan. Seluruh area parkir dapat diawasi melalui monitoring saja oleh petugas. Baik, sekian untuk tahapan kebutuhan sistem fungsional dan non-fungsional dalam perencanaan software yang kami buat. Selanjutnya adalah tahapan SKPL, di mana di sini adalah spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dijelaskan oleh Yosianipar. Kepada Yos dipersilakan untuk menjelaskan deskripsi umum perangkat lunak. Deskripsi umum sistem. Member atau pelanggan yang ingin melakukan reservasi harus login terlebih dahulu jika pelanggan belum terdaftar menjadi member. Maka dapat langsung melakukan pendaftaran pada aplikasi ini. Member atau pelanggan harus membeli atau mengisi saldo untuk melakukan reservasi parkir dengan cara
mentransfer sejumlah uang melalui transfer via bank atau lainnya. Admin atau operator yang bertugas menginputkan atau memvalidasi top-up yang dilakukan oleh member. Aplikasi ini akan mempermudah member untuk melakukan reservasi parkir terlebih dahulu. Pada saat member datang untuk memarkirkan kendaraannya yang sebelumnya telah melakukan reservasi di aplikasi. Petugas atau operator harus meminta member menunjukkan bukti reservasinya dan member dapat segera menuju area reservasi dan memarkirkan kendaraannya tanpa perlu mencari lagi. Karakteristik pengguna. Pengguna dapat mencari posisi parkir yang dikehendaki dengan sistem booking slot. Pengguna dapat menghindari kemacetan parkir, dapat mengetahui tarif yang dibayarkan, dapat melakukan transaksi langsung dari aplikasi, menghemat waktu dan efisien, dapat memantau setiap area parkir dan dari monitoring saja, dapat memantau hasil pendapatan parkir melalui aplikasi, dapat memantau perkembangan pendapatan area parkir, melihat jumlah pelanggan yang parkir perharinya, dapat mengatur kebutuhan pelanggan, menyesuaikan kebutuhan. Kategori pengguna. Pelanggan. Pelanggan mendaftar menjadi member dan memiliki akses melakukan reservasi parkir. Admin melakukan mengelola semua data pengunjung. Haknya login sebagai admin. Pengelola aplikasi memonitoring data aplikasi dan perbaikan aplikasi. Dapat mengakses semua database terkait aplikasi. Batasan harus berfungsi multiplatform dan minimal digunakan di Android versi 7. User dapat melihat riwayat reservasi parkir yang telah dipesan selama 1 tahun. Sistem hanya bisa menampilkan lokasi parkir yang telah disepakati oleh pihak terkait. Harus memenuhi standar antarmuka ke aplikasi atau sistem lainnya. Harus sesuai kebijaksanaan umum organisasi yang telah disepakati. Lingkungan operasi. Aplikasi parkir ini berfungsi dengan spesifikasi servernya mencari lokasi parkir. Sistem harus dapat melakukan pencarian lokasi parkir yang tersedia bagi pengguna. Mempunyai spesifikasi cukup tinggi untuk memungkinkan akses pengguna yang maksimal dan pelayanan maksimal. Server mengelola data pelanggan dan memonitoring server. Melakukan transaksi pembayaran, sistem harus mendata laporan pengunjung yang mereservasi tempat parkir dari aplikasi baik itu per hari maupun per bulan atau per tahun. Klien akan menjadi member dengan mendaftar akun di aplikasi. Kemudian jika sudah menjadi member, klien dapat mengisi saldo, dapat melakukan transaksi di aplikasi. Kemudian setelah itu mereka kunjungi dengan menentukan posisi lama parkir dan check-in parkir. Pelanggan akan datang untuk parkir. Cukup dengan melampirkan barcode pembayaran yang telah diselesaikan untuk reservasi. Operating system. Sistem dapat menginputkan data kendaraan yang masuk di area parkir. Sistem harus dapat mengetahui berapa lama kendaraan berada di area parkir. Sistem harus menghitung total pembayaran kendaraan setelah diinputkan data kendaraan. Sistem dapat digunakan untuk melihat total pembayaran yang harus dibayar oleh pengunjung. Sistem dapat digunakan untuk memberikan semua data. DBMS, hardware, satu jaringan untuk aplikasi dengan sebuah server pusat. 2 program klien yang berjalan di komputer seperti sistem update atau lainnya. Software beserta utility. Software reader yang berfungsi untuk membaca bagaimana aktivitas akun pengguna. Software pelindung agar terhindar dari plagiat. Software CAD yang berguna untuk menggambarkan letak area parkir dan lokasi sekitarnya.
software antivirus, dan membantu admin ketika sistem terinfeksi virus. Adobe Illustrator sebagai platform editor untuk memperhatikan solusi tampilan aplikasi parkir. Software browser untuk mempermudah pencarian dalam laman penggunaan aplikasi. Maps peta untuk memudahkan dalam mencari lokasi terdekat yang tersedia. Selanjutnya dilanjutkan oleh Helma Agustina, silakan. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, data dapat diakses oleh admin atau pengelola dari suatu organisasi atau pihak yang telah memiliki perjanjian dengan pihak pembuat aplikasi. Kedua, pengguna memiliki maksimum transaksi dalam harinya dan memiliki riwayat yang akan terupdate setiap minggunya. Ketiga, administrator suatu organisasi memiliki kuasa penuh untuk mengelola aplikasi dengan monitoring terkait pendapatan, pengeluaran, kuota, total pengunjung, dan akses data lainnya terkait dengan pelanggan. Selanjutnya, yakni administrator akan terus memantau perkembangan update lokasi parkir. Pengunjung harus menyelesaikan pendaftaran member untuk dapat melakukan reservasi. Pengunjung dapat melakukan klaim jika terdapat kesalahan pada sistem aplikasi kepada administrator. Dan administrator akan membawa pemecahan masalah kepada pemilik atau penyusun aplikasi. Terakhir, developer dan pimpinan pemilik aplikasi mengontrol penuh selama kepemilikan data, program, dan pengembangannya. Selanjutnya yakni data. Data yang pertama ada informasi terkait aplikasi secara spesifik yang diperlukan oleh suatu organisasi berupa tata pengelolaan data aplikasi dan tata cara menjalankannya. Yang kedua ada informasi untuk recovery database oleh pihak pengelola atau administrator. Dan yang ketiga ada riwayat pengguna atau pengunjung yang melakukan transaksi atau reservasi. Selanjutnya ada user. Yang pertama ada sejumlah user yang dapat mengakses atau mengambil data sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi-aplikasi dan interface yang disediakan. Antara lain adalah akses administrator atau admin, adalah orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi. End user adalah orang yang berada di depan workstation dan berinteraksi secara langsung dengan user. Programmer. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak M-Guide meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, antarmuka perangkat keras, antarmuka perangkat lunak, dan antarmuka komunikasi. Antarmuka pemakai. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang ditampilkan oleh aplikasi M-Parking Slot berupa teks, gambar, maps, tampilan transaksi, dan lainnya. Interaksi antarmuka pengguna atau pemakai yakni dengan menggunakan aplikasi yang dapat berisi bagian laman pendaftaran, laman transaksi, dan sebagainya. Ya, selanjutnya berisi kebutuhan untuk pemilihan lokasi parkir yang dikehendaki dan tersedia. Pengguna harus mereservasi dan melakukan transaksi di area parkir yang dapat diverifikasi kepada petugas di lokasi. Beberapa standar GUI atau arahan bentuk yang harus diikuti, batasan screen layout, standar button, dan function misal help yang akan terlihat pada setiap screen, keyboard shortcut, standar tampilan error message, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang dapat digunakan dalam software M-Parking Slot ini adalah perangkat keras yang bersistem operasi Android. Piranti perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak ini adalah ponsel Android dengan RAM internal minimal 16 GB, memori minimal 2 GB, dengan server dedicated server plus domain, lalu QR code reader untuk membaca QR code dari order user. Lalu modem atau internet provider. Selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pengoperasian adalah minimal Marshmallow Android atau iOS 10 jika menggunakan Apple sebagai sistem operasi. Lalu sistem operasi ada MySQL Server sebagai database management system yang dibutuhkan dalam mengoperasikan perangkat lunak. Lalu ada Java sebagai bahasa pemrograman dan XAMPP sebagai web server. Selanjutnya ada antarmuka komunikasi. Aplikasi ini menggunakan antarmuka komunikasi dengan
protokol komunikasi network server, form perintah suara untuk menunjuk, dan juga verifikasi via email ataupun mobile phone. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengendara atau pengunjung untuk menemukan tempat parkir untuk kendaraannya ketika mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan ataupun lainnya. Sebagaimana tabel di bawah ini, yakni dengan kebutuhan menampilkan menu registrasi, maka halaman registrasi, yakni halaman registrasi untuk pendaftaran, penampilan menu login, menu dashboard atau halaman utama yang menjelaskan tentang aplikasi, menu halaman admin atau user untuk mengupdate dan mendownload informasi, halaman reservasi parkir, dan juga halaman manage lokasi. Lalu ada juga halaman tambah operator, yakni untuk menambahkan operator pada masing-masing tempat parkir. Lalu halaman via menu pembayaran, riwayat reservasi, menu laporan reservasi untuk admin, serta menu logout. Baik, untuk yang selanjutnya mengenai use case skenario akan dijelaskan oleh Dimas Ardikusuma. Kepada Dimas dipersilakan. Peran skenario use case yaitu guna memudahkan dalam analisis skenario yang akan kita gunakan pada fase-fase berikutnya dengan melakukan penilaian terhadap skenario tersebut. Tahapan yang pertama yaitu memesan parkir dengan aktornya yaitu pengendara. Tujuannya yaitu masuk area parkir. Jadi yang pertama kali pengendara melakukan login ke aplikasi dengan masukkan username dan password. Sistem akan melakukan mencocokkan username serta password yang tersimpan pada database melalui koneksi internet. Lalu pengguna akan masuk ke halaman utama. Jika menekan tombol pesan parkir, maka pengguna akan diarahkan pada halaman pemesanan parkir. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat layout parkir, melihat status area, serta memilih area parkir untuk kemudian dipesan. Pengguna lalu memilih waktu pemesanan sesuai dengan area parkir yang telah dipilih dengan mengklik konfirmasi. Yang kedua yaitu memberikan karcis dengan aktor kamera. Tujuannya yaitu transaksi masuk parkiran. Jadi kamera mengambil gambar plat nomor kendaraan, lalu si pengendara menunggu karcis masuk dari pos penjaga. Yang ketiga yaitu ambil karcis dengan aktornya pengendara. Tujuannya itu bukti tanda kendaraan masuk parkir. Jadi kamera mengeluarkan karcis masuk parkir setelah kamera mengambil gambar plat nomor kendaraan kendaraan masuk, lalu si pengendara mengambil karcis masuk yang diberikan oleh sistem. Yang keempat yaitu parkir, aktornya yaitu pengendara. Tujuannya itu menyimpan kendaraan sementara. Jadi si pengendara masuk ke area parkir, lalu sistem memberikan pelayanan parkir. Yang kelima yaitu memberikan karcis dengan aktor pengendara, dan tujuannya yaitu melakukan transaksi ketika ingin keluar parkir. Di sini pengendara memberikan karcis keluar parkir, lalu si operator mengecek sesuai atau tidaknya kendaraan yang sudah diparkir. Yang keenam yaitu bayar tagihan. Dengan aktor pengendara dan tujuannya bayar parkir. Jadi si pengendara membayar tagihan parkir, lalu si operator menerima tagihan pembayaran parkirnya. Kebutuhan non-fungsional. Selanjutnya untuk skenario diskusi usulan dilakukan pada Dimas Ardikusuma. Untuk skenario use case usulannya yaitu yang pertama yaitu mendaftar member dengan aktornya si user dan tujuannya dapat mempergunakan aplikasi. User pertama kali mendaftarkan diri untuk menjadi member, lalu si admin memeriksa kelengkapan daftar member, lalu dilakukan pengecekan kelengkapan data member, dan si admin menginput data-data member. Terus ada pesan tempat dengan aktornya si user.
Tujuannya itu tidak berebut area parkir dengan parkir manual. Yang langkah pertama yaitu, jadi si user memesan tempat sesuai area parkir yang diinginkan. Sistem akan memberitahukan kepada user area parkir mana saja yang kosong atau yang sudah diisi. Lalu si user melihat pada spinner area parkir mana saja yang kosong. Lalu sistem akan menutup area parkir yang sudah. Selanjutnya adalah ringkasan kebutuhan yang diperlukan untuk mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional, yang mana berisi deskripsi sistem seperti di bawah ini. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Untuk ID-nya SKPL AF001 itu sistem menyediakan fungsi registrasi. Kemudian untuk 002 itu sistem menyediakan fungsi login. 003 sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan lokasi. 004 itu sistem menyediakan fungsi untuk keluar dari aplikasi. Sementara untuk kebutuhan non-fungsional, untuk SKPLF 001, sistem yang dibangun berbasis Android. Untuk 002, sistem yang dibangun minimal sistem operasi Android versi 5.0 lebih ke atas. Kemudian untuk 003, sistem yang dibangun menggunakan sensor accelerometer. Untuk 004, desain user interface pada sistem yang dibangun mengacu pada guideline design Android Google. Untuk 005 menggunakan wearable device Mi Band. Baik, selanjutnya adalah use case diagram yang akan dijelaskan oleh Yos Yanipar. Pada Yos, dipersilakan. Use case diagram. User adalah orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi, mulai dari login ke aplikasi hingga melakukan aksi terhadap aplikasi seperti melihat data parkir. Register. Register merupakan langkah pertama yang dilakukan user ketika ia tidak mempunyai akses kepada aplikasi, mendaftarkan diri ke dalam aplikasi agar dikenali. Login. Setelah mendapat akun, user harus melakukan login agar dapat mengakses berbagai fitur aplikasi. Aktor sebagai admin bertugas untuk mengecek data kendaraan dan tarif. Sistem akan memberikan karcis. Di sini setelah itu aktor bisa melakukan parkir dan keluar parkir, serta membayar tagihan. Baik, yang selanjutnya kepada Dimas Ardi Kusumo untuk use story, dipersilakan. User story. Jadi di sini user tipenya yaitu mobile user. Yang pertama ada registrasi. Sebagai seorang pengguna, saya dapat mendaftar pada aplikasi dengan memasukkan email, kata sandi, dan mengkonfirmasi kata sandi saya. Pengguna juga dapat menerima email konfirmasi pada alamat email yang telah didaftarkan, sehingga dapat memastikan aktivitas login akun. Terus, pengguna juga dapat mendaftar ke aplikasi dengan melalui akun Google-nya, sehingga proses pendaftaran aplikasi menjadi lebih cepat. Pengguna juga dapat mengunggah foto profil dengan menambahkan nama saya ke akun saya dan menambahkan deskripsi data diri ke data diri lainnya, sehingga admin dapat memastikan identitas. Si pengguna juga dapat masukkan aplikasi dengan masukkan email dan kata sandi, sehingga yang dapat login pada akun hanya pengguna dan orang yang mengetahui akun tersebut. Lalu ada login. Pengguna dapat masuk ke aplikasi dan masukkan email dan kata sandi, sehingga yang dapat login pada akun hanya orang yang mengetahui akun tersebut. Pengguna juga dapat masuk ke aplikasi melalui akun Google sebelumnya yang telah terdaftar, sehingga masuknya itu lebih cepat. Lalu ada My Akun untuk dapat melihat informasi pribadi pengguna, sehingga pengguna dapat mengetahui informasi pribadi yang dimasukkan dan juga dapat memperbarui atau mengubahnya jika terdapat kesalahan.
Pengguna juga dapat mengedit alamat email dengan menerima konfirmasi perubahan pada awal email sehingga dapat leluasa dalam melakukan perubahan email. Dan juga pengguna dapat melakukan logout aplikasi dari akun sehingga saat membuka aplikasi membutuhkan email dan lagi kembali. Jadi orang yang menggunakan device-nya tidak bisa masuk ke aplikasi. Terus ada reservasi. Jadi pengguna dapat reservasi tempat reservasi parkir dan slot yang kosong sehingga dapat memilih tempat yang ingin ditempati. Selanjutnya, pengguna dapat secara langsung memesan tiket parkir dengan melalui aplikasi, sehingga tidak perlu lagi mengatur tiket reservasi secara manual. Lalu dapat memilih metode pembayaran yang tersedia pada aplikasi, sehingga dapat memudahkan melakukan pembayaran secara tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu history. Jadi pengguna dapat melihat riwayat reservasi yang telah dipesan, sehingga dapat mengetahui kemana saja dia pergi ke beberapa tempat di waktu yang lalu. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian activity diagram, di mana activity diagram ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Yang pertama adalah activity diagram pada parkir pada umumnya. Ada activity kendaraan masuk area parkir. Di sini pengendara menekan tombol, mengambil kemudian sistem akan mengambil gambar nomor plat. Kemudian sistem juga akan mencetak karcis masuk dan pengendara mengambil karcis masuk. Sementara untuk activity kendaraan keluar area parkir, ini pengendara akan menyerahkan karcis, akan berhadapan dengan petugas parkir, di mana petugas parkir akan mengecek kendaraan sesuai data. Jika sesuai, maka dia akan memberi tagihan parkir. Jika tidak, maka akan melakukan looping pengecekan data yang sesuai. Kemudian, jika sudah ada tagihan parkir, pengendara akan membayar tagihan. Kemudian pada aplikasi yang kami rancang ini, activity diagramnya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama ada activity diagram operator, merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh operator dan berinteraksi langsung dengan user. Yang pertama adalah activity login operator, di mana operator akan melakukan login dan sistem akan mengecek username dan password yang dimasukkan oleh operator saat login. Jika benar, maka login akan berhasil dan menampilkan tabel parkir dan juga menampilkan tabel member atau pengunjung. Kemudian operator akan mempergunakan tabel yang dibutuhkan. Untuk activity login operator dalam menghapus data parkir, di mana operator akan melihat tabel data, kemudian pilihan data yang akan dihapus akan dipilih oleh operator, kemudian menekan tombol delete. Sistem akan mendelete data dengan mengecek data iya atau tidak, kemudian data yang sudah dihapus akan dihapus oleh sistem. Operator pun melihat bahwa data tersebut sudah dihapus. Kemudian activity mencari data parkir oleh operator, di mana di sini operator akan melihat data dengan menekan tombol mencari data dan menginputkan data yang akan dicari. Kemudian sistem akan mengecek data yang akan dicari. Jika sudah ditemukan, maka dia akan menampilkan data yang dicari. Kemudian operator akan menerima tampilan data yang telah dicari. Untuk activity diagram admin, di sini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk menyimpan database, seperti aktivitas login admin. Di sini admin akan login, kemudian sistem akan mengecek username dan password. Jika berhasil, maka login akan berhasil dan akan menampilkan tabel parkir untuk tampilan admin, dan admin akan mempergunakan tabel yang dibutuhkan. Untuk aktivitas menghapus data member, admin dapat melihat tabel data, kemudian pilihan data yang akan dihapus, dan menekan tombol delete. Sistem akan mendelete data yang sudah ditekan oleh admin, kemudian mengeceknya, dan data akan terhapus. Untuk aktivitas mencari data member,
Di sini admin akan melihat data dengan mencari tombol pencarian data, dan admin akan menginput data yang akan dicari, kemudian sistem akan melakukan pencarian data yang dicari, dan kemudian jika ditemukan, maka akan menampilkan data yang akan dicari. Kemudian admin akan menerima data yang telah dicari. Untuk aktivitas mengedit data member, di sini admin akan melihat data dengan menekan tombol edit data. Kemudian sistem akan cek edit yang dicari. Kemudian jika berhasil, maka operator akan melihat tampilan data yang dicari yang sudah diedit. Kemudian untuk aktivitas diagram user, di sini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user pada aplikasi tersebut, di mana di sini ada aktivitas login oleh user, di mana di sini user atau member melakukan login, di mana sistem akan melakukan pengecekan username atau dan juga password, dan jika login berhasil, maka dia akan menampilkan aplikasi M-Parking online ini, dan user dapat mempergunakan aplikasi. Untuk aktivitas member masuk area parkir, ini user akan berhadapan dengan operator, di mana operator akan memberi dan plat nomor kendaraan. Jika benar, maka operator akan mempersilahkan user masuk area parkir, kemudian user akan memasuki area parkir dan melihat view denah area parkir di mana posisi parkir tersebut. Kemudian aktivitas member keluar area parkir akan berhadapan dengan operator juga, di mana user akan keluar dengan operator akan mencetak ID member. Jika pengecekan berhasil, maka operator akan mempersilahkan untuk keluar area parkir dan user pun keluar area parkir. Kemudian operator bertugas untuk mengganti status parkir tersebut menjadi free atau kosong sehingga dapat diisi oleh pengunjung lainnya. Kemudian aktivitas member membooking atau memesan area parkir. Di sini user akan login, kemudian sistem akan mengecek username dan password. Jika benar, maka login akan berhasil. Kemudian user akan menginput plat nomor kendaraan, dan juga user akan memilih lantai dan area parkir. Di sini sistem akan mengecek ketersediaan area parkir yang dimasukkan oleh user. Jika area tersedia, maka sistem akan memberikan denah. Kemudian user dapat melihat denah dan masuk ke area parkir. Selanjutnya adalah sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Helma Agustina. Kepada Helma, disilakan. Selanjutnya ada sequence diagram. Yang pertama yakni sequence diagram untuk memesan parkir, di mana user akan masuk ke halaman login, yakni pada halaman utama, lalu memilih menu pesan parkir. Login, lalu jika login salah akan kembali untuk memasukkan username dan password kembali. Setelah itu masuk ke menu pilih pesan parkir, yakni menu pesan parkir. Setelah itu memilih tempat di menu pesan parkir dan konfirmasi pesanan di menu pesan parkir. Selanjutnya ada registrasi dan pengambilan karcis. Next. Di registrasi dan pengambilan karcis ini aktor utamanya adalah kamera. Yang pertama, kamera akan mengambil foto nomor plat dari kendaraan yang berada di gerbang parkir, lalu user akan menunggu karcis. Setelah itu, user akan mengambil karcis tersebut. Next. Yang ketiga ada sequence diagram parkir, dengan aktor utama user yang memasuki area parkir dari kendaraan yang berada di gerbang parkir, setelah itu parkir oleh user. Lalu yang keempat ada keluar parkir dan pembayaran dengan aktor utama user. User memberikan karcis kepada operator, lalu operator melakukan pengecekan tarif, lalu setelah itu pembayaran oleh user. Oke. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai fase planning sampai dengan fase analisis hingga ke use case diagram, use case skenario
use case story, activity diagram, dan sequence diagram pada sistem aplikasi yang coba kami rancang. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.